Hai, hari ini kita mau ngomongin hal yang agak berbeda, tapi sebetulnya ini adalah hal yang perempuan banget. Apa itu? Yaitu menstruasi. Menstruasi yang kalian ngalamin tiap bulan dan tentu saja dengan berbagai penderitaannya, dengan berbagai dinamikanya. Tapi ya gimana lagi, sebagai perempuan kita nggak bisa nolak. Ngomong-ngomong tentang menstruasi ini adalah siklus reproduksi atas fungsi biologis tubuh perempuan yang semua perempuan itu kodratnya tuh ngalamin. Tapi ternyata kalau ngomongin menstruasi itu kompleks dan nggak sesederhana itu. Misalnya berabad-abad lalu di masa manusia ini pengetahuannya belum semapan sekarang, belum sekokoh sekarang, menstruasi bisa dibilang menjadi akar atau sumber diskriminasi yang paling utama buat perempuan. Gimana tuh ceritanya gitu ya. Jadi kalian mungkin pernah dengar cerita-cerita dongeng atau mitos yang bilang bahwa menstruasi itu ditanggung oleh perempuan sebagai dosa dari Hawa yang udah gangguin atau menggoda Adam di masa lalu untuk metik buah terlalang di surga, sehingga mereka itu dilempar ke bumi. Dan waktu itu ada dongeng-dongeng kuno gitu yang bilang bahwa ya gara-gara Hawa menggoda Adam, kemudian Hawa itu diberi 2 kutukan. Yang pertama menstruasi dan yang kedua hamil dan melahirkan. Nah, itu tuh satu mitos yang sebetulnya akhirnya nggak benar gitu ya. Berabad-abad kemudian, setelah manusia pengetahuannya kokoh, setelah manusia pengetahuannya mapan, akhirnya kita tahu bahwa menstruasi sebetulnya adalah siklus reproduksi biasa, adalah fungsi biologis biasa pada tubuh perempuan. Karena ya ini memang secara kodratnya tubuh perempuan itu mengeluarkan darah setiap bulan, dan itu normal dan malah sehat gitu. Nah, kemudian sebetulnya gimana sih Al-Quran sendiri ngomongin menstruasi? Al-Quran sebagai kitab yang adil gender, Al-Quran sebagai kitab yang melihat manusia sebagai hamba Allah yang mulia, sebagai hamba Allah yang setara, itu keren banget loh ketika ngomongin menstruasi. Jadi kalau misalnya selama ini ya, di banyak sekali negara, di berbagai wilayah, menstruasi ini menyebabkan diskriminasi yang banyak banget buat para perempuan. Misalnya ada banyak perempuan-perempuan yang ketika menstruasi itu bahkan gak boleh masuk rumahnya sendiri. Ini di India misalnya masih banyak. Atau misalnya kalau perempuan menstruasi dia dilarang makan pakai alat makan yang sama dengan orang lain. Atau ketika perempuan menstruasi itu kamar mandinya harus dibedakan, jadi nggak boleh pakai kamar mandi yang biasa dipakai orang lain. Kalau yang cerita terakhir ini bahkan aku denger itu masih di Jawa-Jawa juga. Jadi beberapa bulan lalu ketika aku ngasih pelatihan soal kesehatan reproduksi remaja, ada satu remaja dan itu masih di Jawa, dia menceritakan bahwa ketika dia mens dia masih tidak boleh menggunakan toilet yang sama dengan yang biasa dipakai dengan keluarga besarnya. Bayangkan itu di tahun 2020 gitu. Tapi sebetulnya Al-Quran sejak dulu itu udah maju banget. Al-Quran ketika bicara menstruasi itu mendefinisikan bahwa menstruasi itu bukan darah kotor. Menstruasi itu adalah darah yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh perempuan. Sehingga ayat yang bicara tentang menstruasi di dalam Al-Quran itu melarang, konteksnya adalah melarang laki-laki yang sudah beristri untuk berhubungan seksual dengan istrinya agar istrinya tidak semakin merasakan sakit pada fungsi reproduksinya. Jadi gitu. Jadi ketika di masa lalu itu banyak mitos yang beredar mulai dari asal mula darah menstruasi yang adalah kutukan, atau menganggap bahwa menstruasi itu adalah darah kotor, sehingga seolah-olah perempuan yang menstruasi itu akhirnya nggak boleh masuk rumah dan sebagainya. Tapi Quran itu mengartikan menstruasi itu sebagai darah yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh perempuan, sehingga larangannya adalah larangan kepada suami untuk berhubungan seksual kepada istrinya selama dalam siklus menstruasi. Ini bagiku keren banget sih kitab Al-Quran dalam konteks membicarakan menstruasi ini. Nah,
Ngomong-ngomong tentang menstruasi, aku juga pengen cerita pengalamanku ketika aku menstruasi pertama kali. Jadi, dan ini saya rasa dialamin oleh banyak remaja di luar sana, ribuan jutaan remaja di luar sana ketika mengalami menstruasi pertamanya, yaitu dapat mens tanpa bekal pengetahuan yang cukup dari orang tua tentang apa sih itu menstruasi, apa dampaknya ketika remaja perempuan sudah menstruasi, dan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan ketika perempuan itu sedang menstruasi. Jadi dulu, zaman aku dulu tuh teman-teman gitu ya udah kelas 6 SD udah mulai dapat menstruasi pertamanya, atau kelas 1 SMP biasanya tuh udah banyak banget lah dapat menstruasi pertamanya. Tapi aku sendiri itu ngalamin menstruasi bisa dibilang agak telat dibanding teman-teman yang lain, karena dulu menstruasi pertamaku itu aku alamin pas kenaikan kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP gitu. Jadi dulu tuh aku bingung kenapa ya aku kok belum menstruasi sedangkan teman-teman perempuan aku yang lain udah. Apakah aku nggak normal, apakah ada kelainan dalam tubuhku, bahkan aku takut banget jangan-jangan aku nggak bakal dapat menstruasi seumur hidup. Dan bahkan kayak aku ngerasa apakah aku ini bukan sebagai perempuan yang cukup sempurna gitu loh, maksudnya karena aku dulu masih insecure juga kan, kayak ngerasa nggak cakep dan sebagainya. Tapi termasuk juga menstruasi ternyata kok aku belum dapet gitu, jadi tuh takut banget. Nah, ketika aku sebelum dapat menstruasi pertamaku itu kayaknya aku udah beberapa bulan gitu loh aku ngaku bahwa aku tuh ngalamin menstruasi ke teman-teman. Tujuannya apa? Biar kayak ini bisa bohong. Jadi dulu kalau misalnya ada teman-teman yang izin gak ikut sholat sunnah, atau misalnya pas bulan puasa mereka bisa absen puasa kayak gitu, aku waktu itu juga pengen ngerasain yang kayak gitu, sehingga aku pura-pura bahwa aku tuh udah mens juga kok kayak kalian, kayak gitu. Itu tuh pengalaman yang gak bisa aku lupakan sih sebagai perempuan remaja yang merindukan masa pubertas pada saat itu. Nah, ketika akhirnya aku dapat menstruasi pertama itu juga sama gitu, akhirnya aku cuman bilang ke ibuku dan dibelikan ya pembalut, dan tentu saja pembalut murah karena dulu by the way aku bukan anak orang yang kaya, jadi bisa dibilang aku sangat miskin. Dan pembalut itu atau menstrual pad atau tampon menstruasi itu termasuk barang mewah sampai sekarang pun gitu ya. Bayangkan kalau ada keluarga miskin yang dia punya anak, yang misalnya dia punya anak 4 perempuan. Nah, padahal keluarga miskin itu setiap hari masih struggling, mikirin dia harus makan apa, mikirin gimana rumahnya biar cukup aman buat ditinggalin, mikirin bayar listrik, mikirin bayar sekolah anaknya. Dan kita tahu gitu harga pembalut atau harga ya tampon menstruasi itu sebetulnya nggak murah juga. Buat keluarga-keluarga miskin itu bisa jadi pengeluaran yang cukup kerasa juga gitu lah. Dulu juga aku mengalami ini gitu, gimana ketika kayak setiap bulan ketika aku bilang ke ibuku aku mens, dan itu kayak ada pengeluaran ekstra buat beliin pembalut anak perempuannya. By the way, beberapa bulan lalu lagi-lagi ketika aku ngisi pelatihan kesehatan reproduksi untuk remaja, itu ada satu remaja perempuan yang bercerita tentang pengalaman menstruasinya yang bagi aku, wow, aku ngerasa gimana ya kamu selama belasan tahun bisa bersahabat sama tubuhmu sendiri dan kamu punya penerimaan sama tubuhmu sendiri di saat tubuhmu tuh ngasih sinyal yang setiap bulannya tuh bahkan gak menyenangkan gitu, dan kamu struggling dengan dia. Jadi si bocah remaja perempuan ini dia dapat menstruasi pertama kali kelas 4 SD, dan ketika dia dapat menstruasi kelas 4 SD itu menstruasinya tuh banyak banget, volumenya tuh sampai darahnya yang banjir-banjir gitu, yang kurang dari sejam aja itu pembalutnya tuh kayak udah banjir-banjir dan harus diganti bener-bener dan harus disiplin gitu, bener-bener sejam sekali, kurang dari sejam sekali itu harus diganti. Terus
dengan kondisi yang seperti itu dia juga ngalamin masa menstruasi tuh rentangnya tuh panjang banget. Jadi kalau aku misalnya aku kadang-kadang kayak 4 hari udah bersih menstruasiku. Tetapi bayangkan si remaja perempuan ini, dan banyak sebetulnya kalau kita dengarkan banyak cerita dari perempuan-perempuan ya, termasuk mungkin kalian yang dengar cerita ini, sampai rentang menstruasi dia itu 20 hari. Gila gak sih? Maksudnya hidup bersama tubuh kamu yang mengeluarkan darah deres banget, yang tentu saja itu mempengaruhi gimana cara kamu ngejaga biar gak bocor. Belum lagi rasa sakitnya, rasa gak nyaman ketika kamu harus berangkat sekolah tiap hari dan itu masih anak SD gitu kan. Gimana kalau pas ada pelajaran sekolah atau ekstrakurikuler menari dan lain-lain, dan itu panjang banget selama 20 hari. Kemudian dia juga menceritakan bahwa dia udah berkali-kali masuk rumah sakit karena ya saking deresnya, saking banjirnya darah menstruasinya itu, ya dia sampai pingsan. Kemudian dia sampai ditransfusi darah karena ya akhirnya mungkin ya terlalu banyak yang darah yang keluar dari tubuh dia. Dan itu dia alami sampai sekarang. Dia sekarang udah kuliah gitu. Berarti kan udah kayak ya ampun, kamu udah bersahabat dengan tubuh kamu dalam kondisi yang semacam itu, dan itu tiap bulan. Sebagai perempuan kita nggak bisa nolak kondisi ini gitu. Aku yakin kalian juga punya banyak cerita sih soal apa-apa yang kalian alami sama menstruasi. Tapi bagiku sebagai perempuan, kita ini emang luar biasa. Kalau dibilang perempuan itu lemah, perempuan itu ya bahkan dibandingkan lebih lemah dari laki-laki dan sebagainya, saya pikir itu enggak gitu ya, karena bahkan kita setiap bulan dalam tubuh kita sendiri ada sesuatu yang luruh mengeluarkan darah, dan kita terus-terusan struggling dengan itu tiap bulan. Jadi kita semua adalah perempuan kuat. Kemudian ada juga orang yang bercerita masih remaja perempuan, karena aku ketemu banyak banget ya remaja perempuan, dan mereka bercerita gimana sih pengalaman menstruasi kamu. Nah, pengalaman menstruasi yang mereka alami, yang paling mereka ingat adalah ketika remaja-remaja mengalami menstruasi itu biasanya ketika ngomong ke ibu itu asosiasinya langsung menasehati hal-hal yang bersifat agama aja. Jadi misalnya ibu aku menstruasi gitu ya, pasti asosiasinya langsung kamu udah balik, jangan sampai ninggal sholat, sekarang dosa kamu itu udah ditanggung kamu sendiri, kamu harus rajin-rajin ibadah karena sekarang kamu udah besar. Jadi ketika menstruasi itu sebagai tanda bahwa kita udah balik, itu ya udah gitu ya, akhirnya sebagai kesempatan untuk ngomong hal-hal yang bersifat agama. Aku gak bilang bahwa itu keliru, itu bener banget gitu. Tapi yang perlu diingat adalah menstruasi harusnya itu bukan sekedar momen untuk ceramah agama gitu maksudnya. Jadi menstruasi itu sebetulnya adalah momen yang paling tepat orang tua ketika selama ini tuh canggung banget ngobrolin soal pendidikan seks kepada anaknya, atau canggung banget ngomongin soal pendidikan kesehatan reproduksi kepada anaknya. Ketika anak perempuan ini menstruasi, itu adalah saat yang tepat sebetulnya untuk memulai obrolan. Jadi ibu-ibu, kakak perempuan gitu yang paling nyaman untuk ngajak adiknya atau ngajak anak perempuannya ngobrol, ya momen itu adalah momen yang paling tepat untuk memberitahu bahwa hey, kamu sekarang udah menstruasi loh. Hey anakku, kamu sekarang itu artinya organ reproduksi kamu udah mulai aktif secara seksual, sehingga kamu harus tahu gitu efeknya apa ketika anak perempuan itu organ reproduksinya itu sudah mulai aktif. Berarti kalau sudah mulai aktif, misalnya kamu rentan untuk ya terjadi kehamilan, kamu rentan misalnya untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang ketika kamu enggak jaga kebersihan organ reproduksimu. Kemudian juga bagaimana sih mengenali tanda-tanda tubuh remaja perempuan yang ya sudah mulai akan ada perubahan, termasuk misalnya kalau perempuan tentu saja spesifik, kayak ukuran payudara yang akan berubah, ukuran pantat yang akan berubah, terus kemudian mungkin juga wajah-wajah yang akan mulai disapa dengan jerawat. Yang hal-hal kayak gini itu sebetulnya buat anak remaja tuh rentan banget,
Karena saya ingat misalnya kayak di sekolah dulu bully-bulian yang paling kenceng ke anak perempuan itu ya ketika misalnya payudara mulai tumbuh sedangkan misalnya teman yang lain kok belum gitu. Terus canda-candaan tentang tubuh perempuan, terus ketika kita merasa insecure, ketika mulai jerawat dan lain-lain, dan itu tuh proses itu harus didampingi oleh orang tua atau oleh kakak perempuan yang lebih gede ya, lebih udah pengalamannya udah lebih duluan nih dari anak-anaknya atau adik-adiknya. Jadi itu sih yang mau aku bilang, bahwa sebetulnya ketika anak perempuan remaja ngalamin menstruasi itu adalah saat yang tepat banget buat kita menyambung diskusi soal kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, kita tahu ketika ngomongin menstruasi itu juga dipenuhi banyak mitos. Misalnya kalau zaman aku dulu itu ada mitos kalau pas menstruasi itu katanya nggak boleh keramas. Gila nggak sih? Maksudnya seminggu lu nggak keramas, padahal dulu rambut panjang itu lepeknya kayak apa, gatalnya kayak apa. Dan itu dulu dipercaya gitu. Atau misalnya bahkan kalau menstruasi, kalau ada rambut yang rontok, itu harus diambilin, terus harus dikumpulin, nggak boleh dibuang, segala macem gitu. Terus ada banyak banget kayaknya mitos-mitos yang berhubungan sama perempuan menstruasi. Saya nggak tahu sih kalau di daerah kalian itu ada mitos apa aja. Nah, sayangnya mitos-mitos itu juga pasti masih berlangsung hingga hari ini, meskipun kayak udah ganti generasi gitu. Yang sebetulnya harusnya kita sekarang kan udah banyak banget nih dapat banyak pengetahuan mana yang mitos, mana yang beneran gitu kan. Dan kalau ngomongin soal menstruasi ya kita ngomongin menstruasi itu dari sisi kesehatan, dari sisi medis. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita konsultasi sama bidan yang ramah perempuan atau sama dokter yang ramah perempuan gitu. Dan itulah yang harus kita percaya, yaitu adalah fasilitator atau tenaga kesehatan yang memang mereka mengerti soal organ reproduksi perempuan. Jadi hal kayak gitu juga perlu diperhatikan, dan yang sifatnya mitos yang sebetulnya tuh nggak benar itu nggak perlu diwariskan ke anak-anak remaja kita gitu. Dan ada lagi nggak sih, maksudnya kalau dulu aku keinget zaman sekolah dulu juga, bahkan ketika dapat nih menstruasi terus buat beli pembalut aja nih ke koperasi itu tuh malu banget, harus plastiknya banyak gitu terus ditutup-tutupin. Atau ketika ada darah yang bocor di rok itu kayak malu banget, seolah-olah itu udah aib banget gitu, padahal ya itu bukan aib gitu. Kita akhirnya tahu bahwa yang namanya darah menstruasi itu ya siklus reproduksi yang biasa aja buat tubuh perempuan, bukan kutukan, bukan darah kotor yang menjadi akar diskriminasi atau akar masalah yang membuat perempuan itu terpinggirkan dan dipandang rendah. Jadi sekarang kalau misalnya ada perempuan yang lagi menstruasi, siapapun di sekitar kalian misalnya butuh pembalut atau mungkin dia bocor dan sebagainya di sekolah atau di kampus, ini udah bukan saatnya untuk malu gitu. Beli pembalut ya beli pembalut aja. Bahkan dulu saya kalau ke warung gitu ya, ngomong mau beli pembalut aja itu harus pelan-pelan banget karena malu. Dan saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Yang saya tahu bahwa dulu saya diajarin kalau kamu lagi menstruasi itu kamu harus malu gitu. Padahal ya nggak perlu, ngapain juga gitu. Itu adalah siklus yang biasa banget yang menjadi memang kodrat perempuan. Dan justru perempuan harus difasilitasi, harus dimudahkan ketika menjalani pengalaman menstruasi ini. Itu dulu yang mau aku share. Kalau teman-teman seperti biasa punya banyak cerita tentang menstruasi atau punya keluhan-keluhan, mungkin teman-teman bisa berbagi biar teman-teman yang lain juga bisa membaca cerita kalian, dan siapa tahu kalian justru dapat solusi dari teman-teman yang ada di sini. Terima kasih.